teman-teman, selamat datang di episode pertama dari BSI Musik. Di sini kita mau seru-seruan bahas tentang musik, lifestyle, dan sejarah dari musik itu sendiri. Nah, saya sendiri sebagai Muhammad Alif Bintang Pratama sebagai pembawa acara kalian. Saya mengundang teman saya sebagai pengamat musik, yang di sebelah sana ada Rahmat Saleh dan yang sebelah sini ada Muhammad Sultan. Kali ini kita akan membahas tentang band rock tahun 90-an dan gaya hidup dari anak muda itu sendiri di zaman yang sekarang. Di zaman sekarang ini, musik rock tahun 90-an mulai banyak diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mulai dari gaya berpakaian, gaya hidup, dan lifestyle. Itu sudah menjadi hal-hal yang umum di kehidupan sosial anak zaman sekarang. Nah, tapi saking banyaknya orang yang mengikuti tren lifestyle dari band rock, ada minoritas yang mempertanyakan kebenarannya atau beneran lifestyle mereka. Itu mulai banyak muncul dari kalangan-kalangan minoritas yang memang benar-benar mengikuti band tersebut. Munculnya pertanyaan ini mungkin karena banyak orang yang meniru gaya hidup band akan tetapi tidak memiliki pengetahuan terhadap band tersebut. Kayak ikut-ikutan tren aja. Nah, kira-kira gimana tuh soal pernyataan di atas? Kalau menurut Bang Ale? Silakan. Jadi kalau menurut saya ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang yang mengikuti tren-tren rock tahun 90-an itu ya ada posisi positif dan negatifnya juga gitu. Ya. Sisi positifnya ya mungkin dari jenis musiknya gitu ya kan. Hmm. Dari genre musiknya yang nggak habis dimakan waktu gitu kan. Ya. Dari kualitas musiknya mungkin ya best lah kalau menurut saya. Ya. Mungkin salah satu contohnya mungkin yang ini Ah Bayar ya, Tiga, ini jadi salah satunya yang best menurut saya juga. menurut saya the best gitu kan. Ya, ya. Dia nggak habis sama makan waktu. Dan sisi negatifnya mungkin ya itu ya, dari kehidupan rockstar-rockstar tahun 90-an itu yang nggak bisa jauh dari namanya minuman keras, dari sisi narkobanya juga. Mungkin itu yang harus dihindarin ya. Makanya saya bilang tadi ada sisi negatifnya gitu. Oke, oke. Udah cukup Bang Ale? Udah. Ya, sebenarnya saya pribadi juga agak setuju sama Bang Ale. Karena kan ya emang kehidupan band-band rock zaman di tahun segitu tuh emang ya sering menampilkan sisi-sisi buruk dari kehidupan mereka, lifestyle mereka. Karena emang menyesuaikan dengan lagu-lagunya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang menuju ke Bang Sultan, ini gimana nih Bang menurut Abang soal lifestyle, gaya hidup dari anak-anak yang bisa dibilang tuh generasi sekarang yang mengikuti lifestyle band, tapi dia pribadi nggak tahu asal-usul band tersebut, informasi tentang band tersebut, gimana menurut Abang? Itu sih mungkin ya karena ngikutin perkembangan zaman aja juga kan. Juga apa namanya? Kalau zaman sekarang ini ada omongan tuh kan yang kayak tadi Bang Ale bilang, itu tuh FOMO. Oke, FOMO. Jadi FOMO. kayak cuman ngikutin aja tapi Iya, nggak tahu asal usulan. iya, kayak takut ketinggalan gitu ya, Takut fear of missing ketinggalan, out. takut Oke. ketinggalan. Ya, udah sih itu aja. Seperti mungkin bisa ngasih contoh nggak Bang? Kira-kira kenapa bisa FOMO gitu? Mungkin karena emang di sosial media atau platform-platform lainnya emang lagi trennya di tren musiknya begitu, jadi dia ngikut ke sini. Kalau misalnya tren musik ngikut ke sono, dia ngikut ke sono Oke, oke. gitu. Ya, dan terus selanjutnya mungkin dari soal segi pakaian. Karena kan udah lumayan banyak anak-anak band sekarang tuh ya bisa dibilang mulai menjiplak suatu karya dari band tersebut untuk dijadikan di baju atau mungkin di souvenir. Nah, itu tuh kadang ada orang yang mengambil keuntungan tersebut dengan mencuri gitu. Menurut Bang Ale atau Sultan gimana tanggapannya soal itu? Jadi kalau menurut saya sih ya, yang namanya plagiatisme itu nggak pernah bisa dibenarkan gitu. Oke. Ya kan? Yang mana seharusnya kalaupun nanti, contoh gini deh, nggak usah kita ngomongin baju ataupun merchandise yang lainnya, kita ngomongin soal dari musiknya sendiri ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin ada kayak band Dewa 19 yang sudah menjalankan kayak hak ciptanya gitu. Menurut saya sih kalaupun dalam dunia musik namanya hak cipta juga emang harus dipatenkan sih gitu ya. Jadi orang-orang tidak bisa sembarangan yang namanya melakukan Ya, plagiatisme gitu ya. segala macam gitu ya. Tidak mengambil keuntungan pribadi. Ya, betul sekali.
Karena emang saya sebenarnya sudah lumayan banyak melihat juga di misalnya baju gitu ditempelin karya dari album band tersebut gitu tanpa meminta hak dan mengambil keuntungan pribadi. Kalau menurut saya juga itu kurang etis banget ya. KW lah ibaratnya ya. KW, iya, Kalau kata orang ya. iya, karena emang tidak mencantumkan apa namanya royalti buat band Royalti. tersebut, iya, Betul iya. betul betul. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita mungkin bakal ngebahas tentang band-band yang mulai cross genre ya bisa dibilang. Wah, Salah, banyak banget kayaknya sekarang itu ya. salah, oh banyak banget. Banyak. Ya, mungkin karena banyak biar makin seru kali ya. Jadi kita bakal bahas band-band yang melakukan cross genre. Mungkin di tahun 90-an tahu nggak Bang kira-kira band-band apa saja gitu yang mulai melakukan cross genre? Mungkin kalau untuk band yang cross genre tahun 90-an itu kita bahas yang dari Indo aja ya. Oke. Mungkin itu kayak ada Boomerang, ada Jamrud. Oh, oke. Yang mana mereka itu kayak dulu band-band pensi yang bawain deathcore, metalcore dan aliran musiknya. Tapi sejak masuk major label ya mereka kayak merubah genrenya agar bisa didengar oleh masyarakat gitu ya. Iya, iya. Walaupun tetap mengutamakan sisi rocknya gitu. Terus kalau untuk tahun 2000-an kayaknya malah lebih banyak ya untuk band-band yang melakukan cross genre. Mungkin kita sebut kayak Killing Me Inside gitu. Iya. Saat Itu band yang dulu indie, menurut saya indie yang sudah punya penggemarnya sendiri. Bisa dibilang kayak Raja Pensi lah kalau Iya. tahun-tahun 2009, 2010. Tapi masuk industri musik, mereka benar-benar mengubah genre mereka yang dari screamo, kalau kata mereka itu screamo ke pop gitu. Iya, iya, iya. Kalau menurut Abang gimana nih soal band-band yang cross genre? Kalau band cross genre menurut saya gini deh, saya cuman bisa bilang idealis itu bisa kalah sama duit. Oh, oke, siap. Mana setuju nggak? Setuju. setuju. Jadi orang perlu hidup ya ini menuai pro kontra juga ya. Ya. Kadang kalau namanya seniman itu bisa dibilang dia hidup dari karya. Nah, Gitu ya. Jadi kalau untuk mengikuti perkembangan zaman ya menurut saya sih wajar sih ya banyak-banyak band yang melakukan cross genre ya. iya, iya. Entah dari dangdut ke pop, dari rock ke pop ataupun yang lainnya ya. Iya, karena emang sekarang yang banyak diminati tuh pop gitu ya. Pokoknya intinya dia asal sesuai pada tempatnya gitu loh. Oke. Karena kayak baru-baru ini tuh saya ada di salah satu media sosial tuh ada yang namanya apa ya? Apa tuh? Scream Dude. Tau nggak sih? Scream Dude apa tuh Bang kalau boleh tahu? Sebenarnya agak sensitif juga sih ini kita bahas. Oke. Saya agak setuju nggak setuju ya. Mungkin kalian pernah denger dua kata lucu nggak sih? Iya, iya. Gilga Scream. Iya. Kayak menurut saya itu gimana ya? Saya walaupun agak kejauhan ya, untuk perbandingannya saya ngebanding kayak namanya di Jepang itu ada namanya band baby metal gitu ya. Oke, iya. Tapi menurut saya itu masih sesuai pada tempatnya gitu loh. Mm-mm. Dia walaupun merubah wajah dari metal ataupun rock itu sendiri, tapi musiknya itu tetap rock gitu loh. Taprol. Sementara kayak yang saya bilang tadi, yang dua kata lucu tadi, Iya. dia tuh kayak memasukkan scream tapi tidak pada tempatnya gitu loh. Jadi kayak ini orang mau ngapain gitu. Iya, kalau Mau baby apa metal gitu. mungkin masih cocok ya, Bang. Masih cocok banget Iya, menurut walaupun mukanya ya agak-agak gemes gitu, saya. Iya, tapi musiknya tetap musiknya ya tetap masih masuk. keras gitu. Iya, iya. Sebenarnya untuk dangdut sendiri ya beratnya ya kayak gitulah Ya jenis mungkin agak musiknya. kebanting ya, Bang. Dari dangdut. Makanya saya bilang tadi harus sesuai pada tempatnya sih, kalau walaupun mau cross genre harus sesuai pada tempatnya sih gitu. Iya, iya, iya. Oke. Udah itu aja sih. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita bakal bahas band popang nih, karena kan band popang ini lumayan banyak yang melakukan perubahan genre gitu ya. Seperti Blink-182, terus kayak Nick Deep, Simple Plan. Nah, kalau menurut Bang Sultan sendiri gimana tuh soal band popang? Mungkin karena balik lagi sih kayak yang tadi saya omongin, kayak ikutin perkembangan zaman juga biar bandnya bisa tetap hidup juga ya kan. Ya mau nggak mau dia bisa cross genre gitu karena ngikutin perkembangan zaman sih. Iya, iya. Yang intinya itu sih. Terus juga kalau dari Indonesia kayaknya belum dengar sih yang popang tuh cross genre gitu. Cuman kalau dari luar kan bisa dibilang Blink-182, Iya, iya, iya. Nick Deep. Karena mungkin kalau di Indonesia tuh sampai sekarang masih mempertahankan ya.
Ya masih Kayak dipertahankan. event-eventnya atau apanya, ya cuman ya agak berkurang ya Bang ya. Agak berkurang. eh Kayak mungkin acara-acaranya, pensinya mungkin. oh, karena band-band Indonesia juga kan Popang beberapa yang baru naik juga, band yang baru dan baru naik juga kan Iya. masih cuman yang kelihatan tuh baru beberapa aja. Misal kayak Donker, The Johnson, Oh iya. terus juga sekarang lagi naik tuh Popang, tapi dia genrenya tuh kayak emo gitu. Itu ada band dari Malang namanya Color Code. Oh. Color Code itu dia baru naik juga. Iya, 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 iya. Terus kalau yang mungkin kalau yang acara-acara pensi gitu juga kan mungkin bandnya belum terlalu naik juga, jadi nggak bisa dibilang gitu karena belum banyak orang yang tahu lah, kalau dia masih underground juga. Oke, oke, oke. Nah, mungkin sekarang kita bakal bahas tuh tentang gaya hidup mereka dari sebagai fans-fansnya gitu ya, yang mengikuti band-band tersebut. Mungkin kan Bang Ale itu yang ibarat umurnya lebih lama gitu dari kita ya Bang. Mungkin sudah mengalami gitu ya, yang namanya perubahan apa namanya? Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ya. Banyak. Perubahan gaya hidup dari ya band itu sendiri. Kalau menurut Bang Ali gimana? Mungkin kalau sampai sekarang kita tahu, kita bahas yang dari Indo aja ya. Oke. Untuk lifestyle dari band itu sendiri, mungkin kita tahu semua slang. Ya, Slang itu dibilang band rock yang paling dark lah untuk lifestyle-nya sendiri. Mereka Oke. tidak jauh dari kokain, narkoba segala macam. Tapi mereka bisa keluar gitu loh dari black hole itu. Oke, ya benar. Tapi sekarang banyaknya anak muda malah yang mengikuti gaya hidup mereka sebelum mereka berubah. Itu loh yang sangat disayangkan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi di mana gampangnya mereka terjerumus di lembah hitam segala macam, kayak menurut saya itu sangat disayangkan ya. Mungkin ini ya tugas dari pemerintah juga ya buat mengedukasi kali ya. Ya, mungkin anak-anak mudanya juga mendengarkan karya-karya slang yang lama, jadi mengikuti apa Lifestyle-nya. lifestyle-nya ya, Oh lifestyle slang gitu. yang lama ya, sebelum tobat lah ibaratnya. Ya mungkin ya gimana ya, kalau menurut saya itu yang saya bilang tadi gitu loh. Kalau mereka mendengarkan lagu-lagu slang dari album pertama, yang kedua, berarti kualitas musik mereka berarti yang tidak lekang gitu ya, Iya. nggak habis dimakan waktu. Iya. Tapi kalau bisa musiknya aja cukup musik, jangan dengan lifestyle mereka sih menurut saya. Iya. Orang mereka aja sekarang udah tobat, kenapa kita ikut-ikutan gitu ya? Nah, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir buat Bang Sultan, gimana menurut Bang Sultan soal lifestyle anak-anak muda sekarang yang mengikuti band-band yang mungkin dari luar dari Indonesia, tapi mereka sendiri tuh nggak tahu itu band apa sebenarnya. Mereka cuma ikut-ikutan aja. Menurut Bang Sultan gimana? Kita bahas yang lokal aja kali ya, soalnya banyak juga nih warga-warga lokal yang menurut saya dia tuh kayak baru dengar satu lagu tapi udah fanatik banget sama Oke, bandnya. siap. Itu banyak banget. Iya. Kalau dari segi musik popang juga ya, sama genre-genre lainnya juga, itu tuh mereka tuh pada fanatik, cuman dia tuh baru dengar satu lagu aja. Iya, kayak Itu. istilahnya ya melebih-lebihkan lah ya. Ya melebih-lebihkan. Ditanya misalnya kayak ada salah satu band, dia tuh ngeluarin satu lagu emang viral banget akhir-akhir ini. Ditanya ada misalnya kayak ditanya inilah, istilahnya kayak ditanya lagu yang lain dari band tersebut. dari band tersebut, ya dia bingung ya. Itu tuh fanatik yang bener-bener apa ya, Aneh bisa dibilang, iya, karena cuma mengetahui satu lagu dari band cuma tahu tersebut satu gitu. lagu tapi ya fanatik banget gitu. Iya, seakan-akan dia tahu semua dari band Semuanya, tersebut. iya. Iya, iya. Ya intinya mah jangan terlalu fanatik sih. Intinya. Kalau ini tuh jadi jatuhnya tuh kayak kelihatan gimana gitu kan. Iya, Aneh norak gitu lah kesannya. norak lah ya. Ya, teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Yang mungkin untuk pesannya, untuk anak muda yang mengikuti FOMO-FOMO itu ya jangan terlalu berlebihan lah. Hargai diri kalian sendiri daripada memikirkan gengsi. Ya, itu saja dari saya. Saya sebagai host Basic Music, saya akan mengakhiri acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum.